Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, sehat Pak hari ini Pak? Selamat pagi, alhamdulillah Bapak Alhamdulillah. sehat. Bu Rahma insya Allah sehat Sehat juga juga ya, Pak, karena kita alhamdulillah. sedang Berpuasa berpuasa ya di hari ini. Betul ke-21 Pak. dan sedang anak-anak melaksanakan penilaian sumatif sekolah Ya. hari ketiga. Ya, betul Pak. Nah, untuk itu saya mohon izin nih Pak. Saya mengganggu waktu Bapak sebentar gitu. Ini terkait dengan tugas saya di pelatihan guru penggerak angkatan ke-7 ini tentang demonstrasi kontekstual. Kita sudah di modul 3.1 nih Pak. Yang mana tugasnya itu kita diwajibkan untuk mewawancara 2 orang kepala sekolah yang berada di lingkungan sekitar tempat saya ngajar ini Pak. Iya. Gitu. Nah, kemudian saya minta waktu Bapak nih Pak, gitu ya. Baik. Nah, jadi ini terkait tentang bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak ya. Gitu. Jadi seperti kita ketahui nih Pak, di lembaga kita di sekolah itu kan ada lembaga institusi moral gitu Pak. Pastinya nih kita selalu menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan di sekolah kita ya Pak. Ya. Nah, di situ dari permasalahan-permasalahan itu baik dari rekan guru mungkin atau dari warga sekolah lainnya gitu. Nah, dari permasalahan itu kita pasti nanti ditemukan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak gitu. Jadi maksudnya kasus itu ada 2 nilai kebenaran yang saling bersinggungan seperti itu Pak. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Baik, terima kasih Bu Rahma. Pertanyaannya waduh cukup sulit juga nih. Sekilas kalau saya artikan tentang dilema etika dan bujukan moral ini adalah sebuah situasi, kita dihadapkan oleh situasi dan kondisi di mana kondisi itu kita harus mengambil keputusan di mana kondisi itu ada benar dan benar gitu kan ya, mengambil keputusan itu. Kemudian untuk bujukan moral ini kan artinya tuh kita dihadapkan untuk mengambil keputusan di mana dihadapkan benar dan salah gitu. Kedua situasi ini sebenarnya cukup sulit karena situasi ini kan sepertinya tuh kita harus mengambil keputusan yang yang benar tepat gitu kan ya, padahal keputusannya itu juga mungkin bisa melenceng dari koridor gitu kan ya, tata tertib seperti itu gitu kan ya. Tapi kan tetap harus mengambil keputusan ya Pak. Iya betul. Jadi kalau dari saya pribadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini, pertama kita melihat dulu runtutan dari kejadian. Jadi apabila ada suatu kondisi, misalkan kondisi pada 1 atau 2 orang peserta didik, maka kita tidak langsung melihat ujung dari pelanggarannya gitu. Jadi kita runtutkan dulu dari depan ya, atau kita telaah dulu ya. Betul. Dari awalnya seperti apa? Kita telaah dan saya pribadi mengajak diskusi atau berkomunikasi koordinasi dengan Bapak Ibu gurunya yang betul-betul tahu tentang posisi peserta didik ini dan permasalahannya seperti itu. Baik Bapak. Nah kalau itu bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi walaupun seberat apapun kasus ini, tetap Bapak kan harus mengambil keputusan gitu, yang mana yang terbaik. Nah, jadi bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Baik Bu Rahma, kalau Bu Rahma tahu sendiri kan selama ini Bu Rahma sudah dengan Bapak. Ya, saya pribadi memang pengambil keputusan di akhir, paling final, paling akhir gitu kan. Tetapi saya tidak semata-mata bahwa keputusan itu berasal dari diri saya pribadi, saya sendiri. Bu Rama mungkin tahu pada satu kasus ya yang sudah kita hadapi, saya mengajak Bapak Ibu guru yang
yang terlibat dalam satu situasi itu diajak berdiskusi, diminta pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan-pertimbangan dari Bapak Ibu guru itu kita diskusikan. Pertimbangan-pertimbangan itu, beberapa pertimbangan itu kita ambil satu keputusan yang insya Allah paling tepat, dan itulah keputusan saya yang saya ambil dari pertimbangan dan masukan-masukan dari guru-guru tentang sebuah kondisi atau kejadian itu. Jadi ketika Bapak dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat, berarti langkah yang Bapak ambil tuh memanggil rekan-rekan guru dulu ya Pak. Jadi Bapak tidak bisa mengambil keputusannya sendiri gitu ya Pak. Jadi kita mengadakan musyawarah seperti itu ya Pak ya. Ya nanti minta masukan juga dari teman-teman yang lain seperti itu kan Pak ya. Nah kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ketika mengambil suatu keputusan saat dihadapi dengan dilema etika ini? Oke. Kondisi yang pernah kita hadapi kan Bu Rahma ya. Jadi kita tidak semata-mata langsung menghukum bahwa si peserta didik ini salah gitu kan ya. Si peserta didik ini salah. Tapi kita merangkai sebuah akhir dari kejadian itu, kita cari kronologisnya itu dari mana gitu. Kita tidak bisa langsung menghukum bahwa anak ini salah. Tapi kenapa? Apa penyebab anak ini salah? Jadi kita runtutkan ke belakang satu tahap satu tahap. Permasalahannya dulu ya Pak ya. Betul. Kenapa anak ini sampai begini? Betul. Ya, terus kalau misalkan informasi itu kan kita juga ambil dari Bapak Ibu guru yang terdekat yang terdidik, orang tua, terus temannya seperti itu. Jadi runtutan kejadian-kejadian itu kita urutkan dari akhir dari kejadian itu ya kan. Kemudian kita runtut cari kronologisnya bagaimana sehingga anak ini menjadi seperti kejadian ini, seperti itu. Jadi ada runtutan untuk mencari kronologisnya. Artinya kita tidak langsung menjudge anak ini kamu salah gitu, tidak ya Pak. Artinya kita kaji dulu, kita cari tahu dulu kenapa sebabnya gitu. Mungkin bisa melibatkan orang tuanya juga ya Pak ya. Kita bisa menanyakan hal-hal tersebut ke orang tuanya, orang tua, teman-temannya juga. Nah nanti setelah mendapatkan kronologis kejadiannya seperti itu, ada nggak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam setiap menangani kasus-kasus yang seperti ini Pak? Iya. Tantangan apa yang tantangannya ya itu dia. Jadi tantangannya kita mencari kronologis, kemudian mencari artinya tuh treatment atau kalau kita itu untuk sebuah pendidikan yang baik untuk anak ini tidak mengulang lagi gitu. Ada mencari membuat treatment agar efek jerah buat anak itu ya Pak. Iya, dan bukan efek jerah, artinya tuh memberikan pembinaan yang tepat untuk kondisi yang anak ini lakukan seperti itu. Pembinaan agar kedepannya dia tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti itu ya Pak. Lebih baik lagi. Ya. Ya, betul. Nah, ketika Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak itu cara Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat? Seandainya Bapak dihadapkan dengan kasus, apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikannya gitu, atau ada prosedur seperti apa yang Bapak lalui ketika harus menyelesaikan suatu kasus yang menurut Bapak terasa berat? Iya, pasti artinya tuh kita tidak langsung menyelesaikan saat itu kalau kasus yang berat. Jadi kita ada rencana-rencana gitu ya, rencana untuk penyelesaiannya itu, karena kan kita tidak bisa langsung apalagi kasus yang berat tidak langsung menentukan ini pelanggaran kamu seperti itu. Jadi kan tadi ada penyebabnya itu adalah prosedur untuk kita melakukan kenapa anak ini seperti ini gitu kan ya. Jadi prosedur untuk mencari tahu penyebabnya, kemudian kita bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk tidak terjadi kejadian yang seperti ini lagi gitu. Dan bagaimana untuk tindak lanjutnya. Berarti Bapak punya rencana apa yang harus dilakukan nih? Betul. Ketika dihadapkan suatu masalah,
apa yang harus dilakukan gitu, Ya. runtutan berarti dari awalnya tadi Ya. kronologisnya dulu diketahui gitu ya Betul. Pak. Betul. Nah kemudian dalam Bapak menyelesaikan suatu kasus yang ketika kita temui kasus di sekolah gitu, ada nggak seseorang rekan guru atau faktor apa yang dapat mempermudah atau membantu Bapak ketika menyelesaikan kasus-kasus yang ditemui di sekolah? Ya, saya merasa di sekolah kita Susukan 01 ini karena kebersamaan, kekompakan dan keinginan untuk menyelesaikan problem yang ada di sekolah ini dari eh, seluruh guru itu betul-betul menyatu gitu. Jadi semuanya punya rasa, punya bagian bahwa ini Susukan 01, ini peserta didik Susukan 01. Misalkan apa yang pelanggarannya itu peserta didik. Jadi ya itu yang menguatkan saya dan menjadi sebuah kekuatan saya itu ada kebersamaan, kekompakan, koordinasi, keinginan untuk maju bersama dan menyelesaikan segala problem yang ada di Susukan 01. Ya artinya Bapak melibatkan semua pihak ya Pak. Betul. Karena kan kita mengutamakan kebersamaan gitu ya Pak. Betul. Ketika memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap suatu Ya. masalah, tidak mengambil keputusan sendiri gitu. Ya. Jadi Dan tapi ini juga Bu Rahma, ya Pak. ada sebuah keinginan bahwa kita itu tidak hanya mengajar tapi kan mendidik gitu kan. Kalau anak itu melakukan sesuatu hal dalam kondisi tertentu yang berat gitu, itu jadi semua dari saya, teman-teman gitu kan ya, semuanya saling mendukung karena itu ada rasa kita merasa bertanggung jawab terhadap anak ini ya Pak. Jadi Betul. bukan dibebankan kepada Bapak selaku pimpinan ya Pak. Jadi semua kita warga terlibat. sekolah ini terlibat, kemudian mencari solusi bersama seperti itu ya Pak. Betul. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan gitu? Ada nggak pengalaman pembelajaran yang bisa Bapak ambil ketika mengambil sebuah keputusan berat? Yang jelas dari beberapa kondisi yang saya hadapi itu lebih membuat saya untuk lebih menentukan sebuah keputusan yang tepat lagi untuk dalam situasi yang di depan yang mungkin akan dihadapi dengan situasi yang berbeda gitu. Tidak asal menentukan itu hukuman itu gitu. Jadi mengevaluasi terus. Oh, jadi benar-benar harus ada keputusan benar-benar tepat gitu ya Pak. Ya, nah betul. dari semuanya ini, nah berarti pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tidak mau gegabah seperti itu ya Pak. Betul. Nah, ya baik Bapak, terima kasih. Sepertinya sudah jelas sekali penjelasan dari Bapak. Mungkin juga bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya Pak gitu. Kita guru-guru selaku pemimpin pembelajaran di kelas gitu kan Pak, tentunya akan menemukan kasus-kasus yang banyak di dalam kelas. Nah, saya sudah menggali ilmu dari Bapak nih, sudah dapat ilmu banyak. Mudah-mudahan nanti saya bisa realisasikan juga di kelas saya Pak. Baik. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Terima kasih Bu Rama, mohon maaf apabila Pak. dalam penjelasan Bapak belum begitu luas dan ada salah-salah mungkin. Pak. Izin dari Bapak, mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak. Sama.